Jadi, wali kota Surabaya lagi viral. Tahu nggak kenapa gara-gara viral? Gara-gara adminnya sendiri. Mau tahu gimana ceritanya? Jadi gini, Pak Wali Kota Surabaya itu namanya Pak Eri Cahyadi. Nah, Pak Eri Cahyadi ini seperti KDM, dia suka jalan-jalan, turun-turun, belusukan kemana-mana. Nah, itu kan ada tim media sosialnya tuh. Nah, suatu ketika Pak Eri Cahyadi ini lagi jalan-jalan, lagi muter-muter ke wilayahnya, kemudian lagi live. Oke, sekali lagi, lagi live. Nah, pas ketika lagi live ini, si petugas atau si anak buahnya ini kan lagi ngerekam tuh pakai video. Nah, habis itu ketika kegiatannya mungkin di tengah mau sudah selesai dimatiin. Tapi bukan dimatiin live-nya, tapi dijeda. Nah, tapi mungkin karena ada kesalahan teknis, jadi ketika dijeda dia itu bilang gini, tapi pakai bahasa Jawa. Ini kalau videonya banyak gini kita bisa bikin konten. Jadi pura-puranya kayak kerja gitu. Tahu nggak katanya bermasalah itu apa? Epo-epo. Nah, epo-epo itu kalau bahasa kita itu bisa dibilang kayak pura-pura kelihatannya. Itu jadi istilahnya orang Surabaya kayaknya, Pak, istilah epo-epo itu. Kalau di istilah saya itu biasanya bilangnya eto. Eto Nah, eto itu kayaknya pura-pura aja biar dilihat orang. Jadi mungkin ceritanya dia bikin video banyak, habis itu jadi stok konten gitu kan. Jadi ketika Pak Eri Cahyadi tadi, wali kota tadi itu tidak ada lagi ada kegiatan, jadi dia bisa upload itu foto, Ibi bisa upload itu video. Jadi pura-puranya dia bekerja sambil jalan gitu. Tapi apakah hal itu bisa dibenarkan? Mari kita lihat dari sisi fraud triangle. Segitiga kecurangan. Segmen satu, masalah dan persepsi publik. Jadi publik ini sudah jenuh melihat para pimpinannya itu jalan-jalan, belusuan, terus ketemu masyarakat. Mungkin dimulai dari zamannya era Pak Jokowi ya yang turun ke masyarakat. Kenapa sih hal itu harus disiarkan kemana-mana? Karena ketika melihat seseorang, apalagi rakyat jelata macam kita, macam saya, itu melihat para pemimpinnya turun ke jalan, gak cuma di kantor, duduk-duduk, itu menyenangkan. Oh, dia juga sama kayak kita, dia kepanasan, dia jalan-jalan, dia tidur-tiduran, mungkin dia juga kehujanan dan apa. Dan itu jadi masyarakat semakin relate. Makanya itu tren-tren untuk tren-tren para pejabat untuk turun ke bawah, ke masyarakat, jalan-jalan, ngecek-ngecek, belusuan itu menjadi tren viral yang akhir-akhir ini. Ketika Pak Jokowi sudah lengser, akhirnya diteruskan oleh Pak KDM, dan ini juga Pak Eri Cahyadi juga terkenal sebagai pejabat publik yang suka turun ke jalan. Jadi, ketika ada pejabat publik yang nampaknya atau ketahuan kelihatannya sebagai pencitraan, masyarakat tuh langsung kurang ajar, jangan ternyata nipu dia. Waduh. Jadi karena semakin banyaknya pencitraan para pejabat publik kita, jadi banyak masyarakat yang melihat bahwa ketika ada kesalahan sedikit aja atau mungkin kesalahan banyak, itu masyarakat langsung resisten. Padahal itu memang cuman slip aja si adminnya. Dia ngomong tapi ngomongnya sambil sama temennya gitu. Tapi ketika yang hal seperti itu terlihat oleh publik, terlihat oleh masyarakat, orang-orang jadi berkata-kata dan bertanya-tanya. Jangan-jangan begitu pejabat kita, cuma pencitraan aja. Apalagi si admin tadi, itu saya juga kurang dapat informasi. Apakah dibayar dari kantongnya pemerintah daerah Surabaya, Pemkot, atau dibayar oleh kantong pribadi dari Pak Eri Cahyadi. Kalau dibayar dari kantong Pak Eri Cahyadi, bebas, terserah. Tapi kalau dibayar sama oleh pemerintah kota, wah, itu pakai uang rakyat. Itu pakai uang setoran rakyat ke negara dan dipakai oleh pemerintah daerah. Itu amat sangat nggak appropriate. Jadi kejadian tersebut itu bisa saya namakan namanya fraud of image, kecurangan dalam gambar. Sekarang kita masuk ke segmen kedua, yaitu analisa dari fraud-nya, dari apakah dia itu fraud atau bukan. Jadi yang pertama, fraud itu ada tiga, oke? Ada tekanan, ada kesempatan, dan ada pembenaran. Biasa orang pakai kata-kata fraud, fraud itu biasanya kecurangan ya dalam dunia akuntansi atau dunia keuangan. Tapi mari kita coba bedah untuk dunia sosial. Pertama, kita lihat dari sisi tekanan, yaitu pressure. Yang dimaksud dari tekanan atau pressure ini bisa dari dua. Oke, bisa dari tim adminnya sendiri atau bisa jadi dari Pak Wali Kotanya sendiri, Pak Eri Cahyadi. Jadi ada pressure nih agar tim media sosialnya itu selalu kelihatan aktif dan positif di mata publik. Jadi semua kegiatan yang dilakukan oleh Pak Wali Kota, Pak Eri Cahyadi itu direkam dan disebarluaskan oleh tim media sosialnya. Tapi bagaimana apabila kalau Pak Eri Cahyadinya lagi tidak turun di jalan, nah itu tadi yang dilakukan. Mereka ngambil banyak video, dia ngambil banyak foto untuk footage-footage. Jadi ketika Pak
wali kotanya tadi sedang tidak ada di jalan, itu bisa di-upload sebagai konten yang akan menimbulkan citra yang diharapkan akan menimbulkan citra positif di masyarakat. Terus bagaimana dari Pak Wali Kotanya sendiri? Ingat, Pak Wali Kota itu pemilihannya adalah dicoblos oleh rakyat. Berarti kalau dia tidak populer, dia tidak disenangi masyarakat, mungkin dia tidak akan dicoblos. Makanya banyak pejabat-pejabat publik kita yang membayar ratusan juta, miliaran rupiah itu untuk mensiarkan kegiatannya bersama masyarakat. Baik itu kegiatan yang diskenariokan atau kegiatan yang tidak disenariokan. Tapi masyarakat publik juga bisa menilai lah, mana pejabat yang beneran humble relate sama rakyat sama yang enggak. Masih ingat Ibu Susi Pujianti? Itu kan keren banget ya. Beliau kayak enggak mengada-ngada, tapi kayak beneran jedar 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 gitu di masyarakat. Jadi masyarakat senang melihat sepak terjangnya beliau. Kemudian pressure selanjutnya, yaitu adanya tekanan kalau seandainya dia tidak kelihatan di media sosial, disangka dia tidak kerja. Ya, relate ya. Nah, sama kayak kita di dunia kantor. Kalau kita nggak datang, kita nggak duduk di depan kelihatan bos, disangka nggak kerja. Padahal ada yang bisa WFH, WFA. Ya, tapi memang kalau orang Indonesia agak kurang efisien. Karena mungkin banyak tipu-tipunya dan tidurnya daripada kerjanya. Jadi, tekanan untuk menciptakan citra positif bekerja setiap hari di rakyat, di media sosial, itu agar biar citranya bagus. Apabila beliau ingin memutuskan untuk mencalonkan kembali, bisa jadi wali kota, bupati, wali kota, gubernur, atau mungkin anggota dewan, beliau ada rekam jejak bagus di masyarakat. Aku aktif loh di masyarakat. Jadi lihat aku nih, kayak gini aku kerja. Nah, jadi pressure-pressure itu yang membuat tim media sosial itu harus bekerja dengan prima setiap hari. Bahkan harus ada konten-konten yang bagus setiap hari. Kemudian yang kedua adalah peluang, yaitu opportunity. Jadi menurut saya pribadi kayaknya untuk yang tim media sosialnya tidak ada pengendalian internal yang bagus. Jadi kelihatan tidak ada yang memantau atau tidak ada supervisornya. Contoh, ketika dia ngetik kan dia kayak ngobrol sama temannya. Seyogianya itu kan ketika ada tim yang beneran tim itu pasti ada supervisor. Kalau mau jeda matiin, kalau mau dijeda cek dulu suaranya masuk enggak. Kalau mau take video tolong di pause dulu. Atau kalau mau live coba dicek dulu dan bla 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 dan bla bla bla. Dan ini kayaknya dia kayak bergerak secara independen gitu kan. Jadi dia live, dia matikan, dia jeda, habis itu dia ngobrol sama temannya, bla 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 bla. Spontan aja. Nah, dari kespontanan itu berarti tim pengendalian internalnya tidak bekerja atau mungkin tidak ada tim pengawasnya di situ. Jadi ketika ada kesalahan sedikit, jadi itu bisa berakibat fatal. Kemudian ini yang ketiga, yaitu pembenaran, rationalization. Kan kita sudah lihat ya ketika videonya viral itu si itunya menangis-menangis melakukan klarifikasi. Dijawab oleh si Pak Wali Kotanya bahwa, ya namanya juga anak muda, namanya juga Gen Z gitu kan. Kesalahan itu wajar, tapi apa implikasinya? Publik marah-marah. Terus pada akhirnya si adminnya tadi mengundurkan diri. Nah, di sini pertanyaannya. Apa benar dia harus mengundurkan diri? Kan dia Gen Z, emang nggak bisa dimaafkan. Kan dia masih muda. Tapi kenapa harus mengundurkan diri? Sedangkan kalau misalnya kita di perkantoran ya, itu kan pasti ada SP1, SP2, dan SP3 final. Padahal dia hanya salah selip aja. Dia tidak mencuri, dia tidak membunuh, dia tidak korupsi. Dia akan korupsi sih, korupsi konten. Tapi apakah itu patut sampai dia harus mengundurkan diri? Karena kelihatannya banyak komenan-komenan warganet itu bicara bahwa ini mah bukan mundur karena kesalahan, tapi mundur karena dipecat. Ya, betul. Zaman sekarang susah cari kerja. Even though di tim media sosial pun sulit mencari kerjaan. Kalau nggak kamu hebat banget, susah. Atau ada orang dalam. Oke, kita masuk ke segmen ketiga. Tips untuk anti-fraud-nya. Jadi apabila ada suatu kejadian atau suatu permasalahan, kita bisa lihat ini apakah fraud atau bukan. Maksudnya adalah di sini apakah disengaja atau tidak disengaja. Apakah error atau abuse. Pertama, satu, kalau kamu yang suka bikin konten-konten, terutama untuk yang pencitraan diri, stop kejar konten demi apapun. Dan kalau bersama pejabatnya itu beran kerja, pejabat kamu akan mengikuti pejabatnya. Dan pejabatnya pun tidak akan pernah menyuruh kamu, take ini, ambil sana, dari sana. Kedua, untuk kepada para pejabat publik, tolong bedakan, beserta timnya ya, tolong dibedakan bahwa mana transparan untuk publik, mana yang hasil rekayasa. Dan saya berharap yang hasil rekayasa itu tidak ada. Yang ketiga, jangan pernah sembah kamera, meskipun itu hanya pencitraan. Kita bisa lihat, kalau ada yang mungkin masih ingat Ibu Risma,
ya kan? Ibu Susi, ya kan? Itu kan kayak kece banget ya. Beliau tidak ada, sepertinya beliau tidak ada tim media sosial. Jadi bener-bener warga atau jurnalis yang bergerak liar memotret, mengcapture keseharian beliau. Dan itu lebih kece banget. Jadi masyarakat lebih membekas daripada sekarang. Jadi meskipun ketika Ibu Susi Pujianti, Ibu Risma melakukan kesalahan, kita hampir kayak nggak pernah dengar gitu. Mungkin ada sebagai manusia biasa, tapi kita hampir nggak pernah dengar. Jadi kayak trennya positif aja ya. Terus yang keempat, ada yang kalimat candaan internalnya yang katanya, ah ini cuma bercanda kok sesama tim media sosial. Tidak. Ketika Anda sebagai pejabat publik atau ketika Anda dilihat publik, candaan itu bisa berujung viral. Ingat anggota dewan yang joget-joget, langsung digarap kan rumahnya sama warga. Ya begitu, meskipun kita tidak tahu ya, digarap itu spontanitas atau memang digerakkan terus menggarap, disuruh untuk menggarap. Tapi kan dari kejadian yang pura-pura candaan itu kan kalau dilihat oleh publik itu menyeramkan. Dan yang terakhir, jujur itu lebih baik daripada viral. Kalau pejabat publiknya bagus, tim media sosialnya bagus, semuanya positif, publik akan tahu sendiri. Oh ini bagus, oh ini bayaran. Jadi kita tidak perlu untuk menjadi budak daripada kamera. Segmen keempat. Jadi ini bukan masalah admin atau masalah wali kota yang katanya candaan atau slip bikin-bikin konten. Tapi kita lihat, kita banyak melihat bahwa banyak fraud-fraud atau kecurangan di luar sana. Jadi sebaiknya kita juga harus pintar-pintar. Mana yang kejadian itu yang curang, sengaja dibuat, atau memang lalai dan error. Jadi berdasarkan jadi setelah saya melakukan pembicaraan panjang lebar ini kan Anda jadi bisa lihat apakah tadi itu kira-kira lalai atau sengaja. Karena fraud of image itu bisa dilakukan oleh siapa aja, terutama yang berdampak panjang dan viral seperti pejabat publik, tokoh masyarakat, artis, atau para usahawan di luar sana. Jadi dari fraud of image tadi kita bisa berubah. Dari mana perubahan itu berasal? Perubahan itu dimulai dari diri sendiri, dimulai dari yang kecil, dan mulai dari sekarang.